Kalau Bapak tambahkan skripsi jadi berapa? Skripsi kalau saya tambahkan skripsi itu 6 ya? 4 ya. 6 atau 8? 6 atau? Ya, Saya mungkin 8. Yang baru 8. Iya, kalau kami 6, Pak. Jadi 6. Ya, 6. Jadi baru 16. 16. Tambahkan lagi mata kuliah seminar proposal, Pak. Atau seminar hasil. Berapa? Seminar 2 hasil. kan? Iya, 2. Nah, sudah 18 SKS, Pak Karel. Good, Pak Karel. Saya approve ini, setuju banget. Iya, Pak. Tapi ini saya menghapus mata kuliah yang di semester 3 dan seterusnya itu, Pak. Ya, tidak apa-apa kan? Itu Bapak pindah ya, semester 3 pindah ya, tapi bagus itu. Semester 3. Ah, coba Bapak tambahkan dulu, Pak. Bapak tambahkan dengan skripsi, Pak. Skripsi kodenya berapa itu skripsi? Skripsi. Mungkin dimasukkan ke semester 7 itu di kolom yang bawahnya. Skripsi itu 5 SKS, Pak. Hanya 5? Hanya 5 ya? Iya. Baik, terus seminar proposal? Seminar proposal? Seminar proposal itu tidak terinclude di dalam mata kuliah. Oh, begitu ya. Boleh. Jadi satu rangkaian tugas akhir itu nanti seminar hasil, proposal, kalau hasil. begitu, Pak Karel, kalau begitu harus diubah jadi jangan 5, terlalu sedikit tuh. Di tempat lain. Baiknya berapa, Pak? Kalau di tempat lain, seminar proposal itu 2, skripsinya 6, jadi total 8, Pak Karel. 8 itu yang sangat masuk akal 8. Jadi skripsinya 6, seminarnya 2, total 8, Pak Karel. Ya. Nah, nanti perlu diubah sehingga nanti di mata kuliah kode skripsi ditambahkan total menjadi 8, di dalamnya include ada seminarnya gitu, Pak Karel. Ya. Kalau dipisahkan boleh 6 dan 2 menjadi seminar dan proposal. Kalau disatukan juga boleh. Di Fakultas Teknik di Borneo juga satukan itu, nggak apa-apa. Tapi totalnya di 8. Itu baru masuk, baru make sense gitu kalau 8. Kasihan kalau skripsi hanya 5 itu terlalu sedikit ya. Oke, whatever. Pak Karel, bagus sekali sudah. Setuju, Pak. Tinggal nambah itu aja, Pak. Nanti besok kita bahas lagi, Pak Karel, untuk Bapak ini. Sudah sangat bagus. Sip. Ya. Untuk teknik, sudah bagus. Besok tinggal nanti mencari satu lagi yang untuk BKP pertukaran pelajar, Pak Karel. Mungkin Bapak bisa konsep dulu yang BKP pertukaran pelajar. Pak Sem, untuk Pak Karel sudah cukup bagus tuh. Yang lain dulu, Pak Sem. Iya, Pak. Bisa saya tunjukkan dari saya teknik mesin, Pak. Mungkin untuk dikoreksi masih. Silakan ya. Ya. Nah, bisa lihat ya. Di slideshow? Iya, Pak. Ya, jadi di semester 7 ini saya lakukan di metode penelitian 2, seminar 1, tugas akhir 5, kuliah kerja nyata 3, kerja praktek 2. Ini masih 13, Pak. 13 ya. Ya tadi, Pak, karena tugas akhirnya kecil banget. Ya, kami yang seminar cuma 1. Jadi jadi begini. Saran saya nanti diubah lagi di rekonstruksi yang seminar itu minimal 2, Pak. Karena sebetulnya mata kuliah itu 2. Rata-rata 2. 1 teori, 1 praktik gitu, Pak. Jadi metode penelitian 3 ya. Iya. Metode penelitian 3, Pak. Coba Bapak tulis di sebelahnya, Pak. Metode penelitian di sebelahnya diberi jumlah SKS. 3 SKS. Ya, 3 SKS. Seminar 2.
TA di sini 5, Pak. Ya. TA-nya mungkin 6, Pak. Harusnya 6. Ya, 6. TA itu minimal 6, Pak, untuk sarjana. Untuk diploma baru TA-nya 5. Oh, gitu ya. Di Iya. sini KKN Nah, untuk vokasi lah 5. KKN berapa? kami kecil. 3 yang Ya. Enggak apa-apa, masukkan 3 coba. KP kerja praktek 2. Nah, 2. 5, Total berapa? 11, 14, 5. 16, Pak. Nah, sudah cocok. Masih Cocok 16, banget, Pak. Karena Kurang untuk 4 kegiatan lagi, Pak. magang minimal 15. Jadi Oh, magang kita setting minimal 15. Itu sudah 16 ya? ya, 16. Sesuai. Sip. Ya. Pak, mohon ke kiri sedikit, Pak, mengenai mata kuliah yang di semester bawah. Oh iya, 1 sampai 4 coba tunjukkan. ke bawah. Nah, 1, 2, 3, ada enggak? Ya, 1, 2, 3 ini. Ya, Pak, nanti mohon Pak, sambil jalan, sambil disesuaikan dengan CPL-nya, Pak. Oh iya. Ya. Itu untuk semester 1 berapa SKS tuh? 20, Pak. 20 ya. Cuman ada mata kuliah yang 1, Pak, ya. Ya, praktikum, Pak. Ini tugas menggambar, tugas, Pak. Ya. Jadi ada teorinya. Saran saya, mata kuliah praktik disatukan dengan mata kuliah teori dengan menambah jumlah SKS. Oh, jadi gabung antara teorinya, jadi 3. Ya, jadi nanti dibagi 2. Kalau 3 SKS berarti teori 1 SKS, teori 2 SKS, praktiknya 1. Ya. Sehingga tidak jadi tambah banyak mata kuliahnya, tapi tambah banyak SKS-nya, Pak. Gitu, Pak, untuk teknik mesin. Oke, sip. Ya, Pak. Teknik mesin, sip. Bagus, sudah bagus. Sip, setuju itu. 16 SKS ya, magangnya. Ya, Pak Sam. Udah oke, Pak Sam. Tinggal di... Baik. Berikutnya mungkin Ibu Ida. Tadi Wida. Ibu Ida. Ya. Ya, Pak. Yo. Bukan tadi sudah sampaikan mau presentasi, Bu. Tolong dong tunjukkan, Bu Ida. Aduh, minta maaf, Pak. Tadi saya mau coba. Saya ini kan ada pakai komputer 1. Jadi ternyata dari tadi saya mau mau ngetik, ternyata komputernya tipe yang PPT-nya, jadi saya tidak bisa info. Dari tadi nggak bisa. Tidak ini. Cuma ya saya juga masih bingung kalau saya mau bisa share ini prodi ini ada matriks pembelajarannya. Cuma tadi saya mau input ke PPT bahwa digunakan tidak ini dengan PPT-nya, coba, Bu. Pak. Jadi tadi saya sudah saya casting. Ya, sebentar, Bu. Ibu lihat semesternya, Bu. Lihat yang semesternya, Bu. Bisa dibesarkan ya? Di zoom aja. Di zoom. Dibesarkan. Kontrol plus itu kan PDF kan? Coba dibesarkan, Bu. Yang di sebelah kolom terakhir, Pak, semester ini semester. Ya, kelihatan, digedekan dulu. Besarkan lagi, Bu. Dibesarkan sedikit. Tampilannya dibesarkan, Bu. Belum. Di layar saya sudah besar, Pak. Iya. Jadi intinya begini, Ibu nanti bisa kelompok-kelompokkan yang di sebelah kanan itu. Nah, ini kan Ibu kelompok-kelompokkan yang di sebelah kanan yang per semester itu, Bu. Ya, betul. Sudah ini kan masih semester kan masih ngacak tuh yang sebelah kanan tuh. Kan ada 1, 1, 2, 2, 1, 1 lagi kan. Nah, nanti dikelompok-kelompokkan dulu, Bu. Menjadi setiap semester dimasukkan di dalam format yang saya buat tadi. Ini biar mudah. Ini kan masih ngacak tuh. Kan masih ngacak tuh ada 1, 2 lagi kan gitu ya. Nah, nanti bisa dimasukkan dulu ke format yang tadi saya buat, Bu Ida. Ada yang per semester, Pak. Nah, nanti bisa dimasukkan ke situ dulu, Bu ya. Ada yang per semester. Ada per semester. Ini kan
Ini kimia ya? Matematika apa kimia? Ibu Ida matematika. Matematika murni ya. Statistika, Pak. Ya, oke. Statistika. Ya. Mana? Tak ada yang bikin yang per semester, Pak. Oh, ini kali. Ini per semester, Pak. Nah, baik. Nanti yang kode-kode yang sebelah kiri, Bu. Yang itu ada kode-kode itu. STI itu kan kode-kode. Kode-kode itu ya, Ibu masukkan di form yang saya buat, Bu. Jadi kode-kode itu nggak harus sekarang, Bu. Boleh nanti pertemuan berikutnya, Bu. Ya. Pada pertemuan berikutnya nanti Bu Ida tampil sudah memasukkan ke yang tadi saya buat, form yang tadi saya buat, Bu Ida. Oke, Ya? oke, baik, Pak. Ya. Oke. Pak Sam, untuk Bu Ida cukup dulu, biar nanti beliau mempersiapkan lagi. Oke. Bisa Ya. diganti yang lain. Ya. Baik. Terima kasih Bu Ida. Nah, Bapak Ibu masih ada yang Makasih, Pak. baik. Ya. Ya, baik Bapak Ibu masih ada yang mau share untuk kurikulum studinya. Silakan jika ada yang mau share lagi. Pak Sam, yang masuk ke sini prodi apa saja nih? Iya Pak, ini mungkin kelelahan ini karena ikuti webinar dari pagi. Gitu, ya. Nggak apa-apa, sudah. Yang penting dengan 2 template tadi dari Pak Karl 1, dari Pak Sam 1, saya kira sudah ada gambaran ya bagaimana cara membuat rekonstruksi kurikulum dengan cara sederhana. Jadi sekali lagi saya sampaikan Pak Sam, pertama sekali adalah amati dulu CPL-nya. Jika ada CPL-CPL yang tidak relevan, mata kuliah yang muncul tanpa CPL itu perlu dibuang. Diganti dengan mata kuliah yang lebih relevan. Prinsip bahwa jumlah mata kuliah jangan terlalu banyak, tapi jumlah SKS banyak, itu perlu dipegang. Jadi jangan sampai nanti mata kuliah terlalu banyak, tapi SKS-nya kecil. Jadi kita buat agar SKS menjadi lebih banyak, sehingga 144 itu bisa bisa masuk ke dalam jumlah mata kuliah yang sedikit. Kalau di tempat saya, itu jumlah mata kuliah tidak lebih dari 70. 144 dengan jumlah mata kuliah sekitar antara 70 sampai 75 itu sangat relevan, sangat layak, sangat memadai. Kemudian, tadi Pak Karl menyatakan ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan tetap harus dihitung jumlahnya. Jadi katakanlah misalnya ada pilihan 1, 2, 3, kemudian yang dimasukkan hanya 2 SKS, maka jangan sampai mahasiswa mengambil 3-3-nya. Sehingga mata kuliah menjadi jumlahnya, SKS-nya jadi banyak sekali. Jadi memang maksimum itu 144 seharusnya. Jadi jangan sampai lebih dari 144. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, tadi perubahan ke semester. Perubahan ke semester itu penting untuk pertama, membuat agar mata kuliah itu kronologis. Jangan sampai mata kuliah meloncat-loncat gitu ya. Kronologis secara akademis. Jadi Jadi urutan-urutan akademisnya harus bisa dipertimbangkan ketika menentukan di mana mata kuliah itu akan muncul. 1, 2 sampai dengan 8. Yang ketiga, rekonstruksi kurikulum juga menyangkut SN Dikti yang 8 standar itu. Itu harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana masing-masing mata kuliah bisa menunjang SN Dikti. Saya kira itu Pak Sam, untuk minggu depan kita akan membahas teman-teman yang belum tampil, kemudian ditambah dengan membahas yang topik kedua, yaitu pertukaran pelajar Pak Sam. Karena mungkin sudah capek, barangkali kalau tidak ada pertanyaan, bisa ditutup. Kalau masih ada, silakan Pak Sam, jika ada pertanyaan lagi. Saya serahkan ke Pak Sam. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Karel. Saya baru selesai menginput, tapi belum bisa. Boleh tampilkan, enggak apa-apa. Joko. Iya, masih ada waktu Mas Joko. Baru selesai, Pak. Boleh. Ya, silakan Pak Joko. Ya. Tapi ini saya tampilkan yang mata kuliah wajib, Pak.
Iya, iya, enggak apa-apa. Ada 116 SKS. Oke. Iya. Lalu berapa magangnya? Di sini KKN Pak cuma 2 di semester 7. Skripsi 3. Skripsi 1 itu proposal 3 SKS. Skripsi 2 itu Skripsi hasilnya 3 SKS. Oke. Iya. Coba Pak, kira-kira apa Pak yang bisa masuk di semester 7? Mata kuliah mana yang bisa digeser ke semester 7 dan itu relevan? PKL mana PKL? Ada enggak? Nggak ada Pak, cuman KKN. Ini KKN. Karena nanti ada skema KKN terpadu. Di dalam MBKM kan ada KKN terpadu kan? Ini prodi apa Pak Joko? Matematika Pak. Nah Pak Joko, seandainya Bapak tidak mengambil magang, tetapi mengambil pertukaran pelajar, relevan nggak? Cocok nggak? Jadi magang nggak usah diambil, tapi ambil saja pertukaran pelajar sehingga nanti Bapak bisa bertukar dengan prodi lain, Pak Joko. Iya, berarti ada mata kuliah yang ya, ada enggak mata kuliah yang mungkin bisa dibagi dengan prodi lain? Ini kayaknya ini mungkin ini kewirausahaan kali dengan ekonomi mungkin ya, Pak. Kewirausahaan. Jadi ambil saja skema kewirausahaan, Pak. Ambil saja skema kewirausahaan. Di semester berapa itu kewirausahaan itu? Semester 6, Pak. 2 SKS. Nah, itu 2 SKS ya. Nah, cuma nanti perlu ditambahkan kewirausahaan, tapi yang jumlahnya menjadi antara 10 sampai 15 SKS, Pak Joko. Kalau ini Pak, kalau mata kuliah wajib boleh ya, Pak? Oh, boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mata kuliah wajib, mata kuliah prodi kan boleh, tapi bisa mengambil di tempat lain kalau pertukaran pelajar. Misalnya apa Pak misalnya? Misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kan mungkin ke Fakultas Sastra. Itu semester 1 tapi ya? Iya, nggak boleh. Semester 1 kan? Nah, jadi persyaratannya begini. Yang mengambil MBKM sudah harus selesai 84 SKS, Pak. Oh, gitu ya. Jadi MKU kan biasanya semester 1. Nah, berarti mereka belum boleh mengambil MBKM. Karena MBKM itu bisa diambil kalau mereka sudah selesai 84 SKS. Nah. Gitu Pak Joko. Saya belum melihat sih ini ada yang saya lihat adalah KKN dan skripsi ya. Sayangnya skripsi dibagi 2 Pak ya. Pak Joko, kalau skripsi jadi 1 gimana Pak Joko? Iya. Saya kok baru melihat ini ada skripsi ini jadi dulu. Iya, ini Pak dulu skripsi 1 tuh ini proposalnya. Skripsi 1. Kemudian yang skripsi 2 itu hasilnya gitu. Sekaligus dengan seminar hasilnya di skripsi kalau 2. Di tempat lain kan begini. Proposal itu mata kuliahnya namanya metode penelitian. Hasilnya proposal. Kemudian skripsi sendiri. Hasilnya ujian akhir. Jadi mahasiswa setelah mendapatkan mata kuliah metode penelitian, lalu mereka mengambil mata kuliah skripsi, Pak, dengan jumlah SKS 6. Metode penelitian jumlahnya 3, kemudian skripsi jumlahnya 6. Metode penelitian jumlahnya 3, skripsi jumlahnya 6, seminar jumlahnya 2. Jadi 3 tambah 2, 5 tambah 6, 11, Pak. Gitu, Pak. Jadi mungkin Pak Joko di tempat Bapak ini perlu ada. Kami ada. Apa? Ada metode penelitian di semester 6, 3 SKS juga. Nah, itu saja yang dimasukkan ke 7. Pak Joko. Iya. Bapak kasih panah, masukkan ke 7. Itu masukkan semester 7. Jadi skripsinya 1, mata kuliah semester 8-nya nggak ada lagi. Iya. Misalnya itu. Jadi skripsi ya. Berarti di semester 8 nggak ada jadi, mata kuliah. Saran saya sih langsung jadi 1. Iya. Jadi saran saya begini, mata kuliah skripsi 1 saja.
Tidak skrip 1, skrip 2. Baik. Jadi kalau sebagai asesor begini Pak, kadang saya bertanya, ada mata kuliah 1, mata kuliah 2, saya tanya, mata kuliah yang 1 dasar, yang kedua lanjut, gimana lanjutnya gitu Pak? Saya sering begitu. Asesor sering bertanya mengenai mata kuliah yang berurutan seperti ini Pak. Jadi kalau bisa, skripsi jadikan 1 saja dengan total SKS-nya 6. Iya, baik. Nah, nanti mungkin KKN bisa dimasukkan pada semester 8 atau semester 7 boleh, yang magangnya dimasukkan skripsinya dimasukkan semester 8. Jadikan 1 Pak Joko. Ya Pak Joko ya, saya kira segitu saran saya, nanti bisa dibahas dengan teman-teman di prodi ya. Iya, Pak. Iya, baik Pak Baik, Joko. Pak. Gitu ya. Nah, ini total berapa SKS Pak Joko? Total semuanya. 144 Pak. Ini yang tampil mata kuliah wajib semua. Iya. Ya, yang saya lihat banyak mata kuliah 1-2 ya. Coba Bapak bisa besarkan sedikit Pak. Di zoom sedikit biar saya bisa melihat. Ya, besarkan sedikit. Ya. Ini kan banyak mata kuliah yang bernomor 1-2 kan? Ya Pak? Iya, lanjutan Pak. Lanjutan ini yang ada analisis real 1, nanti lanjutannya struktur analisis aljabar real 2, 1 gitu. kemudian ini ada struktur aljabar 1. Ya itu yang mungkin nanti perlu direkonstruksi. Aljabar linear 1, aljabar linear 2. Ya. Akan lebih bagus jika harus jadi aljabar aja gitu terus jadi 6 SKS gitu ya Pak. Lalu tambahkan SKS-nya Pak, jadi enak gitu. Jadi 6 SKS. Iya, jadi 6 SKS malah bagus begitu. Tapi wajar Kak ya, Pak? Kalau jumlahnya kalau 6 SKS dalam kalau satu jumlah semester. 6 SKS kemudian memang jumlahnya 170 menit kali 6 SKS gitu kan wajar Pak. Maka harus dihitung nanti konversinya Pak. Kan itu 1 semester kan Pak? Jadi begini prinsipnya. Iya. 1 mata kuliah wajar jika dilakukan 1 semester. Bahkan tidak wajar kalau 1 mata kuliah dilakukan hanya 3 bulan. Gitu loh Pak. Karena jumlah mata kuliah make sense, masuk akal adalah 4,3 bulan. Iya. Gitu. Jadi wajar saja. Jadi struktur aljabar 1 mata kuliah dengan 6 SKS tapi itu semester full. Itu. Ada lagi itu apa misalnya? Kalau 6 SKS kan Pak, kalau hitung kegiatan belajarnya kan berarti di dalam kelas itu 50 menit 1 SKS, berarti kali 6 ya Pak, berarti 300 menit, berarti 5 jam kita. Itu 5 jam dibagi seminggu kan bisa kita Pak. Di kelas. Itu kan dibagi seminggu. Jadi nggak harus 1 hari itu ya? Enggak, seminggu. Ukurnya seminggu. Jadi berarti Pak nanti jadwalnya dia nggak 1 hari gitu ya? Jadwalnya misalnya jadwal struktur aljabar hari ini jam sekian, berarti nanti di minggu itu ada hari Rabu di jam sekian misalnya, Senin di jam sekian, hari Rabu jam sekian. Betul. Jadi pandangan baru begitu. Jadi pandangan baru itu yang sekarang ini SKS itu bukan jam kuliah loh. SKS adalah jam kegiatan. Maka 1 SKS itu ada kegiatannya hanya 50 menit di dalam kampus. Sisanya di luar semua Pak. Baik dalam bentuk tugas struktur maupun tugas mandiri Pak. Jadi kalau 6 SKS. Jadi dalam 1 minggu. 6 Jadi SKS, kalau dalam 6 SKS kita boleh mendistribusikannya dalam 5 hari kerja itu Pak. Boleh. Begitu malah Pak yang bagus. Menjadi 3 hari. Berarti jadwalnya itu. Iya, berarti jadwalnya itu jadi gimana ya? Jadi makin banyak gitu karena kalau yang muncul nambahnya kan ngatur jadwalnya juga cukup banyak karena beberapa hari gitu Pak ya. Ya, sebetulnya kan sama dengan yang jumlah mata kuliah banyak juga. Kan prinsipnya sama itu. Jumlah mata kuliah banyak kan artinya juga mengatur jamnya juga banyak juga. Begitu pula jumlah kreditnya banyak kan juga mengaturnya banyak juga. Jadi misalnya begini, ada struktur aljabar 1. Ya kan? Struktur aljabar 2. Kemudian ada struktur aljabar 1. Kan nggak mungkin perkuliahan 1 hari itu kan Pak. Kan biasanya 2 hari juga. Sama, jadi prinsip pembagian jamnya sama. Karena kan pembagian jam di dalam kampus kan pembagian jam menurut jumlah SKS, bukan menurut
mata kuliah. Jadi kalau misalnya mata kuliah struktur aljabar yang jadi 6 SKS, pertemuan hari Senin misalnya 3 jam. Artinya 3 kali 50 menit. Hari berikutnya 3 jam juga, 3 kali 50 menit. Total 6 jam. Sama kan berarti? Iya. Jadi prinsip pembagian mata kuliahnya dalam jadwal sama. Bahkan makin sedikit mata kuliah, makin banyak SKS-nya, makin mudah dalam menyusun jadwal. Gitu Pak Joko. Iya. Ya. Iya baik Pak, terima kasih. Saya melihat kalkulus itu, Sarannya, kalkulus Pak. lanjutan 2, kalkulus lanjut 1, yang 1 dan 2 Pak, beda. bahkan di ITB juga begitu loh Pak. Saya lihat kurikulumnya tuh ada kalkulus terus nanti lanjut kalkulus lanjut. Ya, itu yang sering. Ya betul, Bukan hanya itu, di UNJ Jakarta juga begitu. Nah, itu yang sekarang direkonstruksi. Jadi kata-kata lanjut itu tidak boleh ada lagi gitu loh, Pak. 1, 2 juga begitu di dalam standar penilaian borang akreditasi yang 9 ini. Gitu Pak, Pak Joko. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak masukannya. Sama-sama. Pak Sem? Ini coba punya saya Pak, dengan Pak Parno Pak, elektro juga Pak. Oke, Pak Parno, mari tunjukkan Pak Parno. Sudah ya, kelihatan ya? Iya. Sip. Bisa dibesarkan Pak Parno, lalu di slideshow. Nah, sudah ini Pak. Ya, oke. Ini yang merah ini, itu semester 8 Pak. Yang dimana isinya kuliah kerjanya KKN sama simulasi dan tugas akhir Pak. Ya. Yang biru? Saya jadikan 1 di situ. Ya. Misalnya yang biru? saja Pak. Yang biru ini semester berapa nih? 7. Semester 6 dan 7 ada sebagian kena ini 430. Ini 2 itu ini mata kuliah apa Pak itu? Ini 2 ini maksudnya SKS-nya Pak. Oke. Itu 403 mata kuliah apa Pak? 4403 itu metode penelitian Pak. 4310 itu di kami itu di semester 7 Pak. Ya boleh, nggak apa-apa. 4310 kalau di sebaran kami itu di semester 7 Pak. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang 4310? 4310 bentar ya. Insek. 4310 itu sistem proteksi Pak. Ini saya yang ibaratkan anak-anak praktek itu di PLN Pak, masalah jaringan dan distribusinya Pak. Asik. 4329? 4329 operasi sistem tenaga listriknya Pak. Nah, sama. Pak Parno sudah punya 2 skema. Skema yang biru itu adalah skema magang. Skema yang merah adalah skema KKN terpadu. Wah, sudah punya 2 skema Pak. Ya. Tinggal sekarang yang 233 SKS itu ditambahkan dong, kasihan mahasiswanya. Jadi at least total nanti yang skema merah dan skema biru paling tidak jumlahnya antara 10 sampai dengan 15 SKS Pak Parno. Oh begitu. Program Bapak sudah punya 2, ya sudah punya 2 ini. Yang merah namanya BKP magang, yang biru yang merah BKP KKN terpadu, yang biru BKP magang. Magangnya. Ya, 2 itu. Nah, cuman skripsi masuk mana? Ini skripsi sudah masuk di situ, Pak, di 4405 itu, Pak. Oh, gitu. Ya, itu namanya 4405 seminar hasil. Jadi selama penulisan itu yang di 4 itu, Pak, tugas 432 itu. Boleh Pak, 4324. Sorry Pak, 4324 ini kelebihan 4-nya Pak. Ya, Pak. Kalau begitu yang 4405 ya. Itu bisa masuk ke yang biru dan bisa masuk ke yang merah. Nanti bisa Pak, Bapak bisa padukan bagaimana caranya agar mahasiswa yang pilih magang juga memperoleh 4405, mahasiswa yang KKN terpadu juga memperoleh 4405, Pak. Ayo Pak Parno, nanti pasukan aja caranya gimana caranya bisa 2 skema itu terbangun.
Kemudian yang kedua, total nanti jadikan menjadi, karena skripsi kok kecil banget ya Pak ya? Ya, ini skripsi ini istilahnya kami di tugas akhir Pak. Tugas akhir kalau kami 4 SKS. Yang seminarnya ini ya Pak, yang 1 SKS Pak. Ya itu, seminarnya paling tidak 2 SKS. Tugas akhir untuk sarjana 6 SKS, untuk vokasi 5 SKS Pak. Oh iya, seminar 2 SKS, sorry. 8 SKS, untuk program S3 12 SKS. Oh, ini yang lama punya ya. Ya Pak, nanti bisa Ya nanti kita perbaiki lagi Pak. Ini kan ore-ore aja Pak. Iya asik Pak. Sorry Pak Palno, mohon petunjuk ini, mohon keterangan. Yang 4301 apa Pak? 4301 itu mata kuliah 43 trafo Pak, mengenai trafo Pak. Itu PLN juga. Di PLN juga. Jadi mereka lagi sekalian gitu loh Pak. Iya, jadi menurut saya yang biru dan yang kuning jadikan satu, biru semua itu masukkan di semester 6 semua. Enggak, soalnya kan dia ini di mata kuliah di semester 5 Pak. Semester 5. Ya makanya barangkali mungkin bisa dan nanti dicing ke semester 6. Oh. Kalau bisa maka ada 5 mata kuliah Pak. Gitu ya. Pada skema magang ada 5 mata kuliah tuh yang asik-asik itu. Ya, semester 5. Semuanya kan berkaitan dengan mereka mereka magang di PLN kan. Iya. Pak, saya setuju Pak. 5 mata kuliah masukkan jadi 1 dengan skema semester. Tapi begini, karena itu di luar kan boleh 2 semester Pak, enggak apa-apa. Katakanlah begini, 4301 di semester 5. 4306 semester 5. 4329 sampai dengan itu 4310, 4303 semester 6. Boleh Pak, karena boleh 2 semester. Simultan 2 semester. Boleh Pak. Magangnya 2 semester. Magangnya. Nanti tambah 1 lagi skripsi dan seminar. Masukkan. Oh iya. Tapi yang merah ini apa termasuk di dalamnya sini Pak, maksudnya Pak? Ya kalau misalnya kan Bapak hanya ngambil 1 skema aja, yaitu skema magang aja, ya skripsinya masukkan ke bawah. Oh, gitu Pak. Boleh, enggak apa-apa. Kan tidak harus mengambil semua. Jadi KKN terpadu hanya 2 mata kuliah, yaitu 4504. Iya. 2 mata kuliah aja, yang skripsi masukkan ke bawah. Atau begini, kalau misalnya mengambil yang skripsi di atas semua, nggak apa-apa. Magang itu 5 mata kuliah yang di atas mata kuliah. Jadi mereka nanti akan mengambil 2 skema, skema magang dan skema skripsi dan skema KKN terpadu. KKN terpadu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Baik Pak Warna, terima kasih sudah asik banget. Asik. Tinggal nanti kita perbaiki lagi. Pak Sam? Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin share kurikulum prodinya? Ya Pak, untuk sementara belum ada. Kembali ke Bapak, ya silakan. Baik, Pak. Bapak Ibu sekalian, Pak Sam yang saya hormati, untuk kali ini saya kira cukup, sudah sangat bagus, diskusinya luar biasa, hasilnya juga sudah sangat produktif. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya minggu depan ya Pak, atau kapan Pak? Iya, tinggal 2 pertemuan lagi Pak. Ya, 2 pertemuan. Pertemuan berikutnya nanti kita membahas yang pola pertukaran pelajar Pak Sam. Jadi bisa lusa Pak. Tanggal 18. Hari apa itu? Harinya apa? Rabu, Pak. Oh ya, kalau sudah dijadwalkan tidak apa-apa. Rabu. Kita ikut jadwal yang ada, Pak Sam. Iya, 18 Rabu. Ya, hari Rabu itu ya dengan jadwal yang sudah kita siapkan. Cuman kalau bisa seperti ini, Pak. Jadi bisa lebih 2 sesi ya. Saya kira kalau 1 sesi kok sekali ya. Kalau 1 jam gitu kurang kayaknya, Pak. Jadi kita 2 jam. Sekaligus pada hari. Kalau ada Pak, tanya Pak, pertukaran pelajar ini loh Pak. Ya. Pertukaran pelajar antara dari sini misalnya kita ke Jawa begitu, anak-anak di Papua ke Jawa sana, berarti kami kan harus menyesuaikan dengan kurikulumnya mereka. Ya. Misalnya saya semester 5,
Iya. atau semester 5 di sana. Mm-mm. Kan harus klop dulu, Pak. Ya. Baru nanti terjalin hubungan, baru MMU jadi, gitu, Pak. Iya, harus begitu dulu ya. Iya, jadi memang tahap awal adalah komunikasi dengan prodi. Dengan prodi yang mau kita tuju, komunikasi. Tentu dengan melihat dulu, mempelajari dulu, di sana ada enggak mata kuliah yang bisa kita tuju gitu Pak Parno. Kita lihat dulu, kita pelajari dulu. Setelah itu tentu ada komitmen kan antar prodi kan. Ya. Barangkali bisa berkunjung Pak Parno, berkunjung kemana, ke Jawa, katakanlah misalnya ke UGM atau kemana gitu yang sesuai. Ya. Tentu yang biasanya yang kita ambil yang di atasnya Pak. Artinya yang secara kualitas di atasnya kan gitu ya kita kirim itu. Itu pertama. Jadi itu ada komunikasi antar prodi, kemudian membuat kesepakatan. Setelah itu menyesuaikan dengan kurikulum. Interupsi Pak, mau tanya lagi Pak. Misalnya kami toh dari Uncen ke UGM. Ya. Apakah yang dari UGM juga harus ke Uncen gitu Pak? Sebaliknya? Ya, tidak harus. Tidak harus. Yang penting tidak kami harus yang dari Jayapura ke sana ya Pak. Iya, jadi tidak harus reprosikal ya, tidak harus ada tidak harus. Engkau malah anu nanti kalau ini ya. Nanti malah ya kalau harus resiprokal kan repot banget gitu loh. Iya. Oh iya. Ya, makasih Pak. Ya. Baik Pak Parno, Pak Sam dan kawan-kawan. Sangat senang saya dengan antusiasme Bapak Ibu sekalian. Yang belum muncul Bu Ida minggu depan hari Rabu Bu Ida saya tagih loh ya Bu Ida ya. Bu Ida saya tagih untuk pertemuan berikutnya. Sangat bagus saya kira rencana kita yang kita bersederhana itu. Baik Pak Asem, saya kira cukup sekian untuk sore ini Pak Asem. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi dalam pertemuan ini, di pertemuan keempat dalam materi rekonstruksi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kita akan bertemu di tanggal 18 lusa, Rabu pada jam yang sama. Informasi akan di-share di grup. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Eko Kuntarto, terima kasih atas materinya. Selamat sore semuanya. Oke, baik, selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih.